Halo Gubals, Ferry di sini dan kali ini gua kedatangan Black Shark 3 yang akhirnya resmi dirilis di Indonesia. Setelah sebelumnya tuh udah cukup, kalian udah pasti cukup tahu ya tentang Black Shark 2 Pro dan juga Black Shark 2 yang merupakan seri pertama dari Black Shark yang masuk ke Indonesia. Kali ini Black Shark kembali bawain sequelnya yaitu Black Shark 3. Sayangnya belum ada Black Shark 3 Pro, tapi kali ini kita coba unboxing aja dulu Black Shark 3-nya. Seperti apa isinya? Let's check it out. Nah, kali ini adalah Black Shark 3 dan ya walaupun memang resmi dirilis, dia masih bukan dari Xiaomi Indonesia. Ini dari Black Shark Indonesia, beda dikit, tapi ya intinya tuh dia jalur distribusinya beda. Nah, itu kita bisa langsung lihat dari tulisannya di sini. Itu distributornya namanya Max, Authorized Distributor. Lalu di atasnya kalian juga bisa lihat ada logo Smartfren di situ. Tapi itu nggak gue bawa, gue tinggalin aja. Jadi ya inilah Black Shark 3-nya. Dan ini juga merupakan paket pre-order paling lengkap dari Blibli Black Shark 3-nya itu. Jadi di sini kita dapat beberapa aksesoris lainnya, yaitu ada fan cooler Pro yang putih, bukan yang hitam. Yang hitam itu terpisah, itu gue beli sendiri. Ada juga magnet charging cable, ini yang bisa dipakai buat ngecas Black Shark 3-nya melalui di belakangnya ada magnetic portnya. Terus di sini juga ada case-nya, phone case doang, namanya harusnya ini yang fun case-nya. Lalu yang terakhir ada juga power bank dari Black Shark yang besarnya 10.000 mAh. Nanti kita akan coba unboxing semuanya dan kita tes satu-satu sama Black Shark 3-nya juga. Nah, sayangnya juga dari paket itu belum ada gamepad-nya yang left doang untuk di Black Shark. Dan juga gue juga sangat menyayangkan bahwa Black Shark 3 Pro akan dirilis katanya, tapi belum tahu kapan. Dan for now kita cuma bisa nyobain Black Shark 3 aja. So yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat boxnya dulu sebelum kita unboxing. Jadi tadi seperti gue udah bilang, di atasnya ada distributornya dari Max, lalu dapat nomor dari Smartfren, ada 360GB selama 24 bulan, itu ada syaratnya kalau kalian isi pulsa, kalau nggak salah 50.000 per bulannya. Terus di sampingnya tulisannya Black Shark dan juga ada tulisan Hi-Res Audio. Di belakangnya, sini baru ada penjelasan soal perangkatnya. Ada ya NTP-nya, terus nama modelnya Black Shark KLE HO, itu H0 yang itu berarti Black Shark 3 biasa, 8GB, 128GB, dan diimpor oleh PT Panggung Elektrik Citra Buana. Dan seperti yang kalian ketahui, kita di Indonesia itu belum ada satu manufacturer untuk produknya Xiaomi Mi di Indonesia yang bisa ngelolosin TKDN by hardware. Jadi si Black Shark 3 ini di TKDN-in by software. Kalian bisa lihat di sini ada perangkat lunak diproduksi di Indonesia. Terus ya sampingnya Black Shark doang, atasnya polos, bawahnya polos. Dan langsung aja ke fun part-nya, kita unboxing si Black Shark 3-nya ini. Let's go. Nah, ini boxnya kita langsung disambut dengan tulisan Black Shark di sini. Tuh biasanya kayaknya ada notes selamat datang ke Black Shark. Itu udah ngintip, ya udah kita lihat dulu. Nah, kita dapat box pertama tulisannya Black Shark dan juga Black Shark tuh baru upgrade logo, ganti logo sih, rebranding untuk jadi S-nya kayak gini. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang kurang suka, but ya gue biasa aja sih. Terus ini ada logo Black Shark-nya dan nih isinya packaging. Bisa kita buka dulu. Kayaknya harusnya ada case dan macam-macam. Nah, kartu garansi model SKW dan kawan-kawan. Ini buku garansinya, jangan sampai hilang kalau kalian bakalan mau ngeklaim. Kalau nggak salah klaimnya tuh dia masih di Unicom juga. Jadi harusnya sudah banyak di Jabodetabek lah, at least di sini. Terus di bawahnya ada panduan mulai cepat. Ini quick start guide-nya ini ditulisnya memang dalam bahasa Indonesia, jadi udah kelihatan banget lah ya Black Shark tuh serius di Indonesia, mulai dari konten-konten bukunya juga. Terus ini ada silicone case-nya, not bad, walaupun ya gue sangat menyayangkan model Black Shark itu polos-polos belakangnya, jadi biar keren sih kelihatan bentukannya, cuman agak ngeri aja karena belakangnya kaca kayak gitu. Ini case-nya, case bawaan. Terus ada
Ini buku petunjuk lainnya. Ini ada berbagai macam bahasa. Waktu itu di Black Shark 2 gue bukan beli yang resmi, jadi isinya juga banyak. Cuma nggak ada kartu garansi Indonesianya. Dan yang terakhir ada stiker Black Shark-nya. Nah, kalian bosen kalau di mobil pakai logo Apple, nah pakai aja logo Black Shark biar beda gitu kan. Oke, itu doang kayaknya isinya. Sama ini ada SIM card ejector biasa. Udah sih, dalam ininya gitu aja, polos. Mari kita rapikan dan langsung ketemu sama si Black Shark 3-nya. Sayangnya sih Black Shark 3 tuh di Indonesia baru warna hitam aja, padahal gue penasaran sama warna silvernya. But ya oke lah, langsung muncul. Nah, ini Black Shark 3-nya. Cakep sih. Kayak ngingetin gue sedikit sama Spider-Man yang pas jadi Spider-Man 3, kan dia berubah tuh jadi merge sama Venom. Nah, ini warnanya tuh sedikit mengingatkan gue sama itu. But tiap orang beda-beda ya. Kalau gue sih melihatnya kayak gitu. Dan ini depannya, kita coba nyalain dulu powernya di sini. The Black Shark powered by Android. Oke, kita set aside dulu. Kita lihat isinya dalam boxnya ada apa lagi. Di sini ada Game is Real 5G Gaming, 90Hz Hyper Display, Dual Battery Hypercharge. Itu ada for more info, follow us on Facebook. Belakangnya polos. Nih pembatas aja. Nah, ini cukup menarik. Ini adalah batok chargernya Xiaomi yang terbesar yang pernah gue lihat. Tapi ini kan punya Black Shark ya, jadi ini yang paling besar yang pernah gue lihat. Karena dia tuh punya power output 65 watt. Jadi untuk semua Black Shark series, Black Shark 3 series itu untuk fast chargingnya tuh sampai dengan 65 watt. Terus dia pakai teknologi dual battery hypercharge, yang fungsinya tuh jadi ngecas baterainya tuh secara paralel untuk kiri kanan. Jadi itu lebih cepat ngecasnya, 65 watt. Dan yang uniknya, dia belum convert ke Type C ke Type C, tapi masih Type C ke Type A. Jadi menarik sih, ternyata Type A itu masih bisa deliver power segede itu. Cuman yang sangat disayangkannya, ini warnanya putih. Karena kalau di Black Shark 2, nanti gue coba keluarin, itu warnanya hitam. Terus di dalamnya sini ada kabel. Sama, kabelnya juga warna putih sayangnya. Tapi untuk Black Shark 2 tuh dia hitam sama hitam. Cuma untuk kabelnya gue udah rusak, jadi nanti gue kasih lihat yang batok chargernya. Nah, ini Black Shark 2 punya batok charger. Yang Black Shark 2 itu dia 27 watt, sedangkan ini 65 watt. Nah, cuman yang tadi gue bilang ya, gue menyayangkan dia kan Black Shark. Hitam tuh keren, kalau putih jadi kayak punya Xiaomi biasa sih. Tapi ya inilah perbandingannya, kalian juga bisa lihat batok chargernya itu beda ukurannya. Cuman dua-duanya masih sama-sama Type A ke Type C. Dah, itu aja sih di dalamnya. Ini nggak ada apa-apa lagi. Dan mungkin kalau kalian enggak, waktu itu gue sempat miss ada cable adapter Type C ke audio jack untuk Black Shark 2. Tapi di sini di Black Shark 3 tuh nggak ada. Dan alasannya kenapa nggak ada adalah karena di Black Shark 3 itu ada satu port yang kembali, yaitu namanya port 3.5. Jadi port 3,5 mm jack tuh kembali di Black Shark 3, sedangkan di Black Shark 2 hilang. Agak aneh sih, mengingat Black Shark tuh dari 1, 2, 3 tuh semua ada semua. Dari 1 sampai yang Skywalker kalau nggak salah tuh ada. Terus di yang 2 hilang gitu aja, Black Shark 2 Pro tuh hilang. Tapi ya, it's a good thing dia kembali di Black Shark 3, karena berarti ini akan memudahkan gamers untuk memakai earphone favorit mereka untuk bermain game gitu kan ya. Ya, sekarang kita lihat ke Black Shark 3-nya sendiri. Di sini dia udah langsung pakai JOY UI 11. Jujur aja, UI 11 tuh mirip sama MIUI 11. Jadi kalau kalian yang udah pakai Xiaomi, harusnya sih UI-nya Black Shark tuh nggak jauh beda. Nah, tapi sebelum kita bahas ke dalam-dalamnya, kita coba lihat dulu dari bentukan si perangkatnya ini. Jadi ini penampakannya Black Shark 3, dia agak beda sih sebenarnya. Jadi ini gue ada Black Shark 2 Pro yang sekarang dipakai sama Feli, dan ini Black Shark 3 yang baru aja gue buat review. Itu bentuknya agak berubah banget desain guideline-nya. Di sini tuh kesannya kayak apa ya? Ini kayak mobil McLaren atau Lamborghini yang lekak-lekuknya tajam-tajam banget. Ini tuh Ferrari atau enggak Audi yang tajam tapi lebih clean gitu loh. Jadi bentukannya ya preferensi nih. Cuman sangat disayangkannya waktu blacknya yang Black Shark 2 Pro itu dia ada pantulan warna greennya, seolah-olah tuh neonnya nyala. Sedangkan ini tuh polos banget. Dia cuma permainannya satu dos di sini sebagai besinya, terus kacanya langsung glossy black seperti ini. Cuman yang uniknya adalah dia keep
guideline-nya Black Shark tuh untuk bikin smartphone tuh symmetrical. Memang di sini kameranya di kiri, tapi di sini kameranya di tengah, which is not bad. Dan juga ini mendapatkan upgrade ya di Black Shark 3 yang dari 2 lensa jadi 3 lensa di sini untuk kameranya. Nanti kita bahas lebih lanjut aja lagi di kameranya. Nah, terus ya itulah eksterior bodinya. Nah, berikutnya kita ke bodinya. Di sini tuh ada power button dan juga ini gue kurang tahu apa ya, kayaknya lubang mic atau apa, itu buat indikator kali ya, buat power. Gue belum tahu apa, nanti kita coba lihat lagi. Terus di bawahnya itu ada switch untuk mode gaming, Black Shark mode. Ini mirip dengan switchnya, toggle switch silentnya iPhone, tapi sayangnya bukan, fungsinya adalah buat aktifin Black Shark mode-nya. Kalau di Black Shark 3 Pro tuh ada triggernya, jadi saat kalian masuk ke Black Shark mode tuh triggernya langsung nyala. Tapi karena ini Black Shark 3 nggak ada, jadi gitu-gitu aja sih. Terus di sampingnya ini ada SIM card dan juga volume rocker. Sisanya sih polos. Di bawahnya ada Type-C buat power input sama data. Terus yang tadi gue bilang di atas ada 3.5 mm headphone jack-nya, which is good. Terus di bagian depannya, ini yang gue sebenarnya paling suka dari seri Black Shark adalah dia tuh gede, tapi bezelnya ya segini gitu, pas banget. Buat gaming tuh nggak kedistrupsi sama notch, nggak terdistrupsi sama kamera. Jadi kameranya pun di atas bersama sensor dan serta speakernya. Terus bawahnya clean gini, dan juga untuk speakernya atas bawah, jadi dia stereo. Terus ya udah di belakangnya kamera 3 biji, satu 64 megapiksel, satu buat ultra wide kalau nggak salah 13 megapiksel, sama satu lagi buat depth sensor aja buat bokeh dia bilangnya. Terus ini ada single tone flash, sama ini yang gue bilang tadi untuk magnetic charging portnya. Jadi kalau misalnya kalian malas ngecas pakai Type-C, kalian beli magnet charging cable-nya. Nah, itu kalian bisa langsung pasang ke sini dan dia up to 18 watt. Itu sedikit ngingetin sama zaman-zamannya Sony Xperia yang bisa cas pakai magnetic cable di samping. Dah, itu sih paling nggak untuk overall hardware-nya, fisiknya. Berikutnya kita langsung coba terjun aja, kita setup si Joy UI-nya. Oke, mungkin sambil kita tunggu dia setup dulu, kita coba bahas beberapa aksesorisnya. Nah, yang lumayan membuat gue tertarik itu adalah si magnet charging cable-nya ini. Ini ngingetin gue sama zaman-zamannya Sony Xperia, gue bilang. Dan dulu gue pakai Xperia Z1 tuh berasa keren banget ngecas magnetik gitu, kayak yang lain mau berusaha wireless atau apa, oh enggak, gue ngecasnya pakai magnetik. Random sih hal-hal kecil kayak gitu, tapi kita coba buka aja. Kita lihat dia kayak apa isinya. Dia ngecasnya ke belakang juga, jadi kalau misalnya kalian mungkin sambil main game lebih enak pakai magnet charging cable-nya ini. Nah, tampilannya kayak gini. Oh, dia pakai kabel model pipih, jadi harusnya tuh tahan lah sama tangle sama wear and tear. Dan magnetnya, wow, kencang banget. Tuh, jadi itu magnetic charging cable-nya. Kalau di Black Shark-nya, dia kepasangnya tuh, nah, dia kepasangnya kayak gini. Dah, kepasang kayak gini, ini langsung bisa ngecas si Black Shark-nya. Dia bisa polarize nggak ya? Maksudnya bisa dibalik-balik nggak ya? Oh, nggak bisa. Jadi harus pasangnya kayak gini buat bacanya. Terus nanti ini tinggal colokin ke power outletnya. Again, kenapa gue bilang tadi kerenan kalau batok chargernya itu warna hitam? Karena ini aja kabelnya hitam kan, jadi cakep kalau misalnya digabung. Kayak gitu sih, random. Tapi nanti kita coba tes di full review aja kali ya. Ini cuma ngetes doang. Terus berikutnya ada phone case-nya. Nah, ini phone case-nya nggak tahu deh bahannya kayak apa ya, apakah hard case atau soft case, gue nggak tahu sih. Kalau dulu tuh yang gue pas Black Shark 2 Pro merasa keren banget tuh ada yang model Honkai Impact, tapi mungkin belum kali ya, ini masih awal-awal, belum bekerja sama gimana pun, jadi belum ada yang Honkai Impact-nya. Apa? Oh, ini modelnya frame doang kayak gini, frame. Coba kita pasang ya, frame doang. Gila, ngeri-ngeri sedap juga kalau frame doang ya. Oh, tapi cakep sih. Jadi berasa protected sedikit belakangnya, tapi depannya nggak ada protection sama sekali. Tapi memang memberikan gripnya lebih bagus sih dibandingkan polos. Tapi kalau misalnya kalian takut rusak atau kenapa-napa, mungkin better pakai silicone case-nya aja yang tadi udah ada di dalam boxnya. Tapi ya gue akan coba tes pakai ini aja dulu. Yang berikutnya adalah power bank 10.000 mAh-nya. Nah, ini sebenarnya gue dari dulu tuh pengen beli, cuman masih bingung-bingung gitu lah, kayak apakah worth it atau enggak. Tuh ternyata jadi opsi buat bisa dapet di Black Shark 3, dan why not. Itu cuma ada di gimmick 1 ya, by the way. Dan di Blibli itu ada 3 opsi pembelian. Kalian bisa beli gimmick
1, 2, 3. Dan yang paling lengkap tuh yang pertama, kalian dapat power banknya, kalian dapat tadi magnetic charging cable-nya, dan juga dapat fan case-nya. Tapi kalau kalian belinya gimmick 2, gimmick 3 itu cuma dapat either fan cooler pro basic atau enggak fan cooler pro yang fan cooler pro atau enggak fan cooler basic. Ini Black Shark Quick Charge Power Bank, ukurannya 10.000 mAh, dan dia kayaknya power input power outputnya bisa pakai Type C, kayak chargernya kayak power banknya Xiaomi lah. Dan asli sih, ini warnanya orange gini cakep banget. Nah ini ada 2 output yang pakai USB A, terus ada 1 yang in outnya buat Type C. Ini harusnya sih ekspektasi gue bisa sampai 18 watt. Di sininya nggak ditulis kayaknya. Type C output 9 volt 2 ampere. Oh ya bener 18 watt, 5 volt 3 ampere, 15 volt. Keren banget sih. Dan again kabelnya di sini kabel hitam Type C. Kayak gitu. Bentuknya cakep sih. Sayangnya bahannya plastik. Jadi keren di luar tapi nggak gitu keren dipegang. Ya udahlah gitu pokoknya. Nah, terus di sini ada namanya fan cooler basic. Jadi warnanya putih. Terus ini gue juga sempat beli akhirnya karena penasaran biar bisa nanti compare juga. Itu adalah fan cooler pro, Black Shark fan cooler pro. Dua-duanya ini fungsinya buat ngedinginin smartphone kalian, dan hopefully dua-duanya sih bisa dipakai di luar Black Shark, smartphone Black Shark. Dan nanti gue akan coba buat ngetes kedinginannya dan segala macam. Tapi ya itu, dua-duanya ini fungsinya buat mendinginkan smartphone. Jadi ini yang basic, ini yang pro. Yang basic warna putih, pro warnanya hitam. Kodenya ini BR11, ini BR20, jadi jangan sampai salah beli. Dua-duanya sih harusnya kompatibel dengan smartphone Black Shark manapun. Kita buka. Nah, ini tampilannya. Warna putih doff, bersih banget sih. Dan ini ada seal. Jadi kalau kalian mau pakai, pastikan seal ini dilepas dulu. Cara pakainya dia tinggal tarik gini doang, terus grip ke case, ke smartphone kalian. Terus kayaknya dia tuh mesti di power dengan Type C, jadi jangan lupa untuk colokin Type C-nya, kalau nggak mereka nggak nyala kayak gini. Coba kita tes aja pasang ke Black Shark 3-nya, dia muat nggak ya? Harusnya sih muat kan Amerika sih. Oh, nah gini, better kalian taruh di tengah-tengah, karena kalau nggak kan ganggu, kayak gitu. Nah, yang terakhir, aksesoris terakhir, ini juga yang jadi highlight banget waktu rilisnya Black Shark 3, yaitu si fan cooler pro-nya. Dia bentukannya sih mirip sama fan cooler basic, cuma warnanya tuh hitam. Dan kalau dari promonya ya dia bisa sampai ngebekuin gitu. Cuma nanti kita coba bikin review terpisah aja setelah si Black Shark 3-nya. Nah, ini bedanya dapat kabel. Tadi yang putih nggak dapat kabel. Nah, ini bentukannya. Bahan sih sama, dia sama-sama plastik gitu di luarnya. Dan dia juga sama-sama di powernya pakai Type C, sama dia pakai stretch gini juga. Cuma setahu gue kalau Black Shark yang fan cooler pro ini ada LED-nya. Jadi kalau connect tuh bisa kalian kontrol untuk LED-nya. Dan juga ini ada pad-nya yang harus kalian lepas biar ini tuh salah satu kontak poinnya untuk bikin dingin. Katanya sih di sini bisa sampai kayak ada esnya, sampai keluar air mungkin. Nggak ngerti sih. Nanti kita coba aja terpisah lagi ya. Nah, itu tadi aksesoris lengkapnya. Sayangnya sih ini gue di sini ada 2 gamepad Black Shark 2 Pro, Black Shark 2 itu sama aja. Ini yang gamepad versi 2. Belum ada yang versi 3-nya. Karena versi 3-nya surprisingly cukup mahal. Nanti aja kita bahas atau kita reviewnya. Jadi kita langsung ke highlight di sininya aja. Jadi harusnya tadi dia udah selesai setupnya. Fingerprint. Coba dia bisa pakai fingerprint di mana? Got it, remember your password. Got it. Got it. Jadi dia pakai fingerprint in display. Setup complete. Switch the lateral game button to start the game space. Okay, I know. Nah, inilah JoyUI 11 sama Black Shark 3, bukan Black Shark 3 Pro. Tampilannya MIUI banget sih. Kalau misalnya kalian biasa pakai Xiaomi, ya udah kenal lah ini MIUI bangetnya kayak gimana. Tadi kita udah setup fingerprintnya, coba. Wih, keren loh. Ada video, ini video doang sih. Kayak live wallpaper. Dan ya udah sih, fitur singkatnya gitu aja. Again, tadi kan gue bilang soal dia TKDN-nya pakai software. Jadi kalian bisa lihat sini ada beberapa bloatware kayak Baca, Ciao Comics. Wih, Ciao udah masuk sini ya, hebat juga. Terus ID3 Store, ada juga Kompas.com. Apalagi nih? Nova, apa nih? Rival Wheels apa tuh? Game kali ya? Terus Wawa Games,
Dan untung nggak ada babe. Biasanya ada babe. Tapi ya itu, dia pakai software untuk TKDN-nya, nggak sampai hardware. Kita coba lihat beberapa settingannya aja dulu. GUI 11, Black Shark 3, Android version, Android 10. Udah sistem update, karena sistem latest version. Dan ada update lagi ya, wajar sih. Storage, ada 128 GB totalnya. Out of the box, udah kepake sekitar 20-an giga. Itu udah diisi sama apps data, sama other files. Other files nih kayaknya apa ya, terus ada sistem storage 20,95 GB. Terus all specs kita lihat di sini. GUI 11, RAM-nya 8 GB, pakai CPU octa-core max bla bla bla, itu Snapdragon 865. Internal storage gini. Phone status not charging, ya gitulah. Black Shark 3 ini berarti secara teknis adalah produk Xiaomi pertama yang udah punya 5G di Indonesia sebelum ada Mi 10. Nanti kita juga akan bahas Mi 10, cuma belum datang. Dan keduanya itu sama-sama pakai 865G. Lalu kalau nanya kenapa Black Shark 3 tuh jadi mahal, in comparison Black Shark 2 Pro tuh harganya cuma 7,5 juta. Black Shark 3 sampai harganya 11 juta, 10,999. Simply ya satu, ini kan dia nggak pakai TKDN hardware, dia cuma TKDN software. Jadi otomatis barangnya tuh as a whole dia diimport. Jadi harganya mahal. Terus juga 865G itu salah satu yang bikin mahal smartphone karena dia mewajibkan smartphone maker tuh pakai modem 5G yang terpisah, nggak dalam satu SoC. Jadi ya begitulah, itu makanya borosnya di situ. Dan ya at least ini nunjukin bahwa Black Shark tuh masih serius di Indonesia. Dia mau datengin smartphone barunya, dan sebenarnya TKDN-nya udah agak lama sih. Cuman ya udahlah ya. Dah gitu sih, paling ini aja dulu buat unboxingnya. Gua akan coba-coba dulu testing dan juga mungkin nyobain beberapa aksesorisnya di sini buat lebih tahu feel-nya si Black Shark 3 ini gimana, termasuk soal main game. Nah, jadi ini si Black Shark 2 Pro-nya ini harusnya dia support dual SIM, tapi memang nggak ada micro SD. Di sini kalian bisa eject aja langsung. Oh, ini dua SIM-nya, dua lapis, dia atas bawah, jadi lebih compact. Dan ya nggak support micro SD, nggak support memori internal. Jadi kalian have to live with it dengan 128 GB sama RAM 8 GB, which is sebenarnya not bad, so nggak kecil-kecil banget. Tapi ya memang sekarang banyak kan yang udah prefer 256, makanya juga Mi 10 sebagai saudara tirinya dia juga datangnya tuh 256. Sayang banget sih nggak ada yang 256 karena juga dia belum nggak ada yang Black Shark 3 Pro, mungkin tuh disimpan buat Black Shark 3 Pro. Nah terus nih kalau kalian bisa lihat di bawah bodinya ini kecil, itu ada tulisan 5G yang menandakan kalau si Black Shark 3 Pro Black Shark 3 ini tuh udah support 5G. Sayangnya gue nggak bisa ngetes untuk 5G-nya karena di Indonesia belum ada 5G. Cuman ya at least kalian bukan kayak waktu zaman 4G itu Samsung datengin yang non 4G. Ini tuh ada 5G-nya, cuman belum bisa dipakai aja. Terus untuk software side-nya kita bisa lihat tambahan satu lagi buat gaming. Ada Shark Space namanya, Shark Space 3.0. Welcome to Shark Space. Nah, kayak gitu tampilannya. Jadi kalian bisa di sini ada konfigurasi buat kalian bisa main game lebih optimal di Black Shark-nya. Bisa di setting-setting di sini aja. Jadi nanti kalian juga bakalan dapat list gamenya ke samping tuh makin banyak. Terus kalau kalian mau lihat setting-settingnya tuh ada setting center, ada gamer studio juga. Terus ada basic setting. Tuh ada soal animasinya dan segala macam. Ini ada game listnya. Terus ada ini yang Shark Kit-nya. Jadi sini nanti ada gamepad-nya bisa dikontrol situ, Shark Cooler, game headset, sama mechanical keyboard. Sayangnya sih buat sekarang belum ada yang masuk kecuali Shark Cooler sama gamepad-nya. Ya kayak gitu sih. Kayaknya sih harusnya compatible dengan gamepad si Black Shark 2, tapi nanti aja kita tesnya. Kita balik lagi. Sini no SIM card observer mode, jadi nanti juga bisa setting untuk sinyalnya nih, untuk optimalisasi networknya. Nah ngomong-ngomong soal network, si Black Shark 3 ini dia pakai dual X antena. Di Black Shark 2 Pro juga udah pakai X antena, cuman ini dual. Jadi di sini sama di sini itu optimalisasi supaya waktu kalian megang gini sinyal tuh nggak terlalu terhalang. Jadi harusnya cukup baik koneksinya. Cuman ya real life testnya orang mah biasa aja gitu, nggak sampai berasa duh gara-gara megang gini nge-lag atau gimana, nggak ngaruh sih harusnya.
Cuman ya at least itu dipikirkan secara hardware sama Black Shark. Ini kalian udah dapat anti gores built-in di bawaannya ini. Kalau kalian nggak suka ya silahkan copot aja. Cuman ini preferable banget buat gue untuk keep anti goresnya biar awet sih. Jadi sebelum ada tempered glass segala macem, gue biarin pakai gini dulu. Oke, sekian aja dulu untuk unboxingnya dan first impression dari Black Shark 3-nya. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung taruh aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti gue akan coba bawakan full reviewnya beserta beberapa aksesoris di belakangnya ini yang menurut gue bisa support kalian banget kalau main game di Black Shark, terutama sih si Fan Cooler Pro-nya. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk beli Black Shark 3 Pro-nya, gue udah taruh link pembelian di Blibli sama Lazada, harusnya ada di bawah. Kalian bisa klik itu aja, langsung ke halaman pembelian Black Shark 3-nya. So ya sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, langsung aja lemparkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan pastikan aktifkan juga lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan kalau kita lagi update video baru, contohnya seperti unboxing dan first impression dari Black Shark 3 yang akhirnya resmi di Indonesia ini. Hope you guys enjoy the video. See you guys next one. Ferry signing out. Bye bye. By the way, stay safe, stay healthy, cuci tangan, pakai masker, dan segala macam-macamnya. Udah bosan sama PSA itu kan? Ya udahlah ya. Sekian aja dulu. Bye bye.